dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa tentunya. Kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita bagi orang-orang yang percaya. Sebelum memulai aktivitas kita pada saat pagi hari ini, mari kita serahkan kepada Tuhan pimpinan Tuhan melalui kebenaran firman Allah. Biar firman Allah pagi hari ini menjadi motivasi, menjadi dorongan, menjadi kekuatan bagi kita semua untuk melangkah di tengah-tengah kesulitan hari-hari ini. Puji nama Tuhan. Sebelum kita dengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami, kesehatan, kekuatan, kemampuan yang Tuhan berikan kami pada saat pagi hari ini. Biar dengan kekuatan, kesehatan, kemampuan yang ada pada tubuh kami saat ini, kami boleh mempermuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami melangkah lebih jauh pada pagi hari ini, sepanjang hari ini, kami ingin bekali hati kami, hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan biar firman Allah ini menjadi kekuatan untuk kami melangkah pada saat-saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Kuduskan, layakkan kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk merenungkan firman-Mu, dan kami siap untuk belajar akan kebenaran firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-23. Mari kita baca bersama-sama Kolose pasal 1 ayat yang ke-23. 1, 2, 3. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Puji nama Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan firman Allah pagi hari ini kami berjudul bukan dibangun dalam sehari. Bukan dibangun dalam sehari. Dalam pembuatan suatu gedung yang megah, apartemen yang mewah, diperlukan waktu 2-3 tahun, bahkan lebih. Bait Allah saja di Yerusalem diselesaikan, didirikan sampai dengan waktu 46 tahun. Piramida yang di Mesir itu pun dibangun juga dalam waktu yang tidak sedikit, kurang lebih 76 tahun. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi sesuatu yang megah itu bukan saja memerlukan waktu yang begitu lama, tapi juga diperlukan tenaga ahli, diperlukan kecermatan, diperlukan ketekunan dan perhitungan yang tepat, perhitungan yang matang, sehingga dapat menghasilkan suatu tempat, suatu gedung, suatu bangunan yang kokoh, suatu bangunan yang kuat, suatu bangunan yang anti terhadap hujan, anti terhadap gempa ataupun badai sekalipun. Oleh sebab itu diperlukan waktu yang sangat lama, ketelitian demi ketelitian. Bahan-bahan yang harus dipergunakan harus tepat untuk menghasilkan suatu bangunan yang kokoh itu, untuk menghasilkan bangunan yang kuat itu. Demikian juga di dalam setiap kehidupan kita, di dalam membangun iman, iman yang kokoh seperti gedung tadi, iman yang kuat seperti bangunan di atas tadi, itu pun juga diperlukan waktu yang begitu panjang. Bukan dibangun di dalam sehari. Saat ini kita percaya kepada Tuhan, iman kita kuat, tidak. Satu hari ini kita mengenal Tuhan, seminggu kemudian kita kuat, tidak.
Kita menyadari banyak keadaan, gelombang-gelombang persoalan yang ada di dunia ini yang ingin membuat iman kita semakin kuat. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, supaya iman kita ini kuat, membangun iman yang kuat, juga diperlukan suatu ahli, suatu campur tangan orang lain, baik itu pengerja, baik itu gembala, baik itu rekan-rekan seiman kita, yang ingin memotivasi kita, yang memberi dorongan, memberikan dukungan bagi kita, sehingga kita menjadi orang yang mempunyai iman yang kuat. Pembangunan iman juga diperlukan, namanya pengorbanan. Untuk membangun iman juga diperlukan pengorbanan. Baik pengorbanan tenaga, pengorbanan waktu, bahkan harga diri kita pun harus dikorbankan. Mungkin ada orang yang tidak senang iman kita semakin bertumbuh. Ada yang mencaci kita, ada yang mencibir kita, ada yang menyindir kita. Tetapi itu bagian dari pencobaan, itu bagian dari yang namanya suatu pengorbanan kita untuk mencapai suatu iman yang kuat, untuk menggapai suatu iman yang teguh. Dari kita tidak mengenal Allah, sampai kita mengenal Allah, bahkan sampai kita dikenal Allah, itu juga memerlukan waktu yang panjang, memerlukan waktu yang tidak sedikit. Dan bersyukurnya kita tidak dikasihi oleh Allah, sampai kita dikasihi oleh Allah. Bahkan Dia, Allah kita, Yesus Kristus, rela disalib untuk dosa dan salah kita. Oleh sebab itu kita bersyukur kalau sampai saat ini kita masih bisa mempertahankan iman yang kita bangun bertahun-tahun itu. Oleh sebab itu, ini adalah suatu anugerah bagi kita. Kalau sampai saat ini kita masih dalam perlindungan Tuhan, masih dalam naungan daripada Tuhan, di tengah situasi yang sulit ini, banyak hal yang harus kita hadapi, banyak hal yang harus kita selesaikan. Terkadang kita tidak tahu kemana kita harus melangkah. Mungkin di hadapan kita tertuju suatu jalan yang buntu. Tetapi kalau kita mempunyai iman, kita percaya kepada Yesus, yang harus kita ingat bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita imani itu, mungkin selama 5 tahun ini, mungkin selama 10 tahun ini, mungkin selama 20 tahun ini, bahkan lebih tahun lagi, seberapa tahun kita mengenal, kita mengiring, kita mengerti akan kehendak rencana Tuhan, tidak akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan tangan Tuhan akan selalu menopang kita. Oleh sebab itu, diperlukan iman yang kuat untuk kita menghadapi badai kehidupan ini. Untuk kita menghadapi situasi kenyataan ini. Yang terkadang banyak orang yang mundur, terkadang banyak orang yang takut, banyak orang yang melarikan diri dari kenyataan ini. Karena imannya rapuh, karena imannya tidak kuat. Seperti bangunan-bangunan yang di atas tadi. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, marilah kita memiliki bangunan iman yang kuat. Sesuai dengan kebenaran firman Allah yang kita baca pagi ini, memberikan nasihat, memberikan peringatan, memberikan dorongan iman supaya kita tidak goyah, tidak tergoncangkan atau digeser oleh kesulitan-kesulitan hidup ini. Jangan kita sia-siakan iman yang sudah kita bina, yang kita sudah bangun saat ini. Sudah kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah mengatakan bahwa kita harus bertekun, bahwa kita harus kuat, bahwa kita harus mempunyai kemampuan yang kuat untuk kita tetap bisa mempertahankan iman itu. Saudara kekasih di dalam Tuhan
yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yakinlah, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak akan melupakan kita. Tuhan akan tetap memberkati kita. Tuhan akan tetap memberikan yang terbaik bagi kita. Selama kita tetap tekun di dalam iman, tetap semangat, tetap bersyukur, tetap melayani Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati kita. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada saat pagi hari ini untuk kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan telah menegur kami. Terima kasih Tuhan telah menasihati kami di dalam situasi kenyataan kehidupan, perjalanan kehidupan kami semakin sulit, semakin susah ini. Kami yakin dan kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu pagi hari ini, sebelum kami langkahkan kaki kami, sebelum kami mengarungi samudera perjalanan kehidupan kami percaya, kami serahkan di dalam tangan dan kuasa Tuhan. Pimpin sertai kami Tuhan, kuatkan, teguhkan iman kami, supaya dengan keberadaan yang kami alami saat ini, kami tidak jauh daripada Tuhan, melainkan kami semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati aktivitas kami hari ini, berkati kegiatan kami hari ini, berkati keluarga kami, berkati rumah tangga kami, berkati sekolah anak-anak kami, berkati rumah tangga kami dengan berkat-berkat lainnya daripada Tuhan. Persoalan yang kami hadapi, kami menyerahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bersama Engkau ada jalan keluar, bersama Engkau ada kepastian hidup. Oleh sebab itu, teguhkan, kuatkan kami melalui kebenaran firman. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Bersama Engkau ada kemenangan. Haleluya, haleluya.